untuk sebelum lanjut kita bicara gitu, maka ini untuk mengingatkan kita semua, wahai kader dakwah, pahami lagi oleh kita ini. Ya. Wahai kader dakwah yang merasa sebagai kader dakwah, pahami. Apa itu? Pertama, ya, sifat dakwah itu kan ada 3 ya, yang kita sudah sering dapatkan. Ini mengingatkan saja bagi anak pribadi gitu ya. Apa itu? Pertama, tulut torik. Sifat dakwah itu banyak, itu panjang jalannya. Waktunya luar biasa gitu. Melebihi umur-umur kita gitu. Seperti itu. Ya, tulut torik itu harus kita pahami. Yang kedua, qillatur rijal. Sedikitnya pendukung. Sedikitnya pendukung gitu. Ya. Ya. Ujung-ujungnya ada lo lagi gitu. Antum lagi gitu. Seperti itu. Ya, jadi ini benar sifat dakwah ini terasa sekali. Qillatur rijal itu. Ya. Nah ini. Dan yang ketiga adalah kasratul uqubat. Banyak halangan, rintangan tuh dakwah itu. Ya. Terlebih lagi di masa pandemi saat ini. Ya. Ketika kita tidak bisa begitu lebih bebas pada saat sebelum terjadi pandemi gitu. Sebelum terjadi pandemiannya banyak alasan kita kadang-kadang ya. Oh ini. Tambah lagi pandemi gitu. Semakinlah alasannya itu bertambah. Kalau tadinya 50 sekarang bisa 100 alasannya gitu. Nah ini makanya beberapa kisah Nabi Nuh, bagaimana begitu panjang jalan dakwah beliau ya. Kisah Nabi Isa yang diburu ingin dibunuh gitu ya. Nah, dicari ingin dibunuh. Nah, itu sifat dakwah dan itu konsekuensi sebagai dai. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dibakar hidup-hidup. Nabi Yahya yang dibunuh. Begitu juga Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum gitu. Luar biasa. Bagaimana perjalanan dakwah mereka semua gitu. Sungguh memberikan pelajaran penting buat kita semua. Ya. Maka tetap dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi pandemi, dakwah itu harus semakin dikokohkan. Ya. Jangan kasih kendor. Kalau Satgas ya yang dalam masalah Covid ini jangan kasih kendor, prokes tetap dinaik. Nah, kita harus juga punya moto yang sama. Jangan jangan kasih kendor dakwah dalam keadaan pandemi ini gitu. Tinggal bagaimana kita mengatur sesuai prokes itu aja seperti itu. Jadi kalau mereka saja bisa mengatakan itu, jangan kasih kendor prokes, maka jangan kasih kendor dakwah ini dalam keadaan apapun gitu. Dalam keadaan apapun. Ya. Maka apa sebab? Kenapa nggak bisa kita kendorkan walaupun ini pandemi, dan bisa jadi kita menjadi salah satu orang yang bagian dari orang-orang yang mendapatkan imbas dari pandemi itu, baik dari sisi ekonomi, sisi ma'isyah dan lain sebagainya. Sisi keagamaan kan jelas juga kita pernah imbasnya banget sisi keagamaan kita gitu. Ketika sholat harus berjarak dan lain sebagainya, bahkan kemarin beberapa pekan kemarin di Jakarta hampir semua tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Itu sisi keagamaan ya. Dan ini musibah yang sebenarnya lebih besar gitu. Tapi kita harus menerima itu semua gitu. Rasulullah mengingatkan kita dalam sebuah doa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah yang menimpaku dalam urusan agama. Dan ternyata kita mengalami hal semacam itu. Jadi Covid ini bukan hanya ujian satu sisi, tapi bahkan ujian agama itu sendiri. Apa sebabnya kita jangan sampai mengendorkan yang namanya dakwah itu sendiri meskipun masa pandemi. Nah, karena apa? Karena umat membutuhkan. Umat itu membutuhkan. Justru dalam kondisi seperti ini, umat lebih membutuhkan. Juga bukan hanya umat, negeri ini memanggil gitu. Negeri ini memanggil. Apa sih urusannya dengan saya gitu? Kan sudah ada pemerintah, ya. Sudah ada pemerintah yang kita pilih, ya, yang diamanahkan untuk memimpin negeri ini, mensejahterakan negeri ini, melindungi negeri ini, ya, dengan segenap tumpah darahnya. Apa pedulinya kita gitu? Ya, kan ngapain gitu? Ya. Maka kenapa kita harus peduli dengan kondisi ini? Padahal tadi kan gitu. Sebagai umat, saya juga umat yang juga harus diperhatikan kan gitu. Yang saya juga punya masalah, saya punya imbas karena pandemi ini. Apa peduli saya dengan negeri ini gitu? Sudah ada pemerintah gitu. Kenapa kita harus tetap peduli dengan kondisi saat ini gitu? Padahal kita adalah salah satu dari yang kena imbas dari pandemi ini, dari ujian Allah Subhanahu wa taala ini. Maka yang pertama adalah jawabannya itu karena kita duat.
Ayo ikhwah. Kita duat. Kita para dai, para penjuru kebaikan. Gitu. Ya. Ayatnya banyak, diantaranya surat Fussilat ya, ayat 33 jelas sekali. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah gerangan ya, yang lebih baik ucapannya dibanding orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala lalu dia beramal soleh, lalu dia memproklamirkan dirinya ya, bahwasanya saya adalah seorang bagian dari muslim. Qala innani minal muslimin. Bagian dari orang-orang muslim. Ya. Jadi ini. Maka bicara kita tentang karakteristik duat gitu ya. Karakter duat gitu. Kita ambil salah satunya, kita tadaburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud. Ya. Surat Hud ayat 88. Ini ayat bicara tentang kisah Nabi Syuaib ketika berbicara di hadapan kaumnya. Qala ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu 'ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya, jadi ini kita tadaburi ayat ini ternyata bicara tentang karakter duat, karakter dai. Ya. Ya, pertama, karakter dai itu in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Ya. Apa itu? Maknanya berilmu. Ya. Dai itu harus berilmu. Ya, dai berilmu. Ya. Jadi kalau nggak punya ilmu, bahaya menjadi dai gitu ya. Apa ilmu yang paling mendasar? Ilmu paling mendasar itu ya adalah dia harus tahu, dia harus paham sesungguhnya apa yang dia seru itu, dia ajak orang lain kepada yang dia seru itu, itulah benar adanya. Yang hak. Tidak ada lagi yang hak kecuali itu. Itu ilmu yang paling mendasar sebelum ilmu-ilmu yang lain. Artinya apa? Dia harus paham sesungguhnya Islam itu adalah agama hak. Nggak ada yang hak selain Islam. Gitu. Ya. Nggak ada yang hak selain Islam. Seperti itu. Nah, ini ilmu paling mendasar. Kenapa? Jangan sampai kita ngajak orang lain sementara kita tidak yakin dengan apa yang kita ajak itu. Kan menjadi lucu gitu. Ya. Menjadi lucu. Makanya kita menolak tuh pemahaman, pemikiran yang mengatakan semua agama itu sama. Wah, kita tolak habis itu. Enggak sama. Gitu. Ini ilmu paling mendasar. Islam itu yang hak. Enggak ada yang hak selain Islam. Seperti itu. Saya pernah ditanya oleh seorang ibu, Ustadz, ketika itu dia tanya melalui WA. Ustadz, saya alhamdulillah ya dapat hidayah Allah menjadi seperti saat ini, bisa menutup aurat gitu. Kalau secara historisnya saat, saya itu tomboy dulu saat, ya, tomboy ketika masih remaja, masih sekolah gitu. Dan ketika saya masih sekolah, saya punya teman akrab orang Nasrani gitu. Dan sampai saat ini, makanya saya bertanya dengan Ustadz ini, ya, teman saya itu masih menghubungi saya, masih WA saya gitu. Nah, WA terakhirnya itu, ya, saya melihatnya sih seperti ingin mengajak saya gitu kepada agamanya gitu. Tapi insya Allah saat saya sih nggak mungkin gitu. Ini saya ingin sharing dengan Ustadz, bagaimana cara saya menghadapinya gitu. Memang apa Bu yang dia katakan pada ibu? Dia bilang apa? Kebenaran dia bukan hanya seorang Nasrani, tapi dia juga pendeta gitu. Jadi dia katakan, saya sudah belajar mempelajari tentang budaya-budaya, agama, kebiasaan di Indonesia ini. Sehingga saya menyimpulkan dari apa yang saya pelajari itu ternyata semuanya sama gitu. Menurut saya semuanya baik gitu. Gak ada yang buruk, semuanya baik kata dia. Apapun budaya itu, apapun agama itu, semua baik. Ya. Menurut kamu bagaimana? Saya ditanya seperti itu. Saya nggak bisa jawab.
Makanya saya ingin jawaban dari Ustadz. Saya jelaskan gini. Saya sampaikan gini aja. Katakan kepada teman ibu itu, ya, bagaimana mungkin ya, Anda mau mengajak saya kepada agama Anda kalau Anda sendiri mengatakan semua agama itu baik? Ngapain capek-capek Anda mengajak saya? Gitu. Sampaikan itu. Kagak. Harus punya pendirian, keyakinan, sesungguhnya apa yang kita pegang saat ini adalah yang terbaik. Yang baik. Bahkan saya mau mengatakan yang baik. Gitu. Bukan terbaik. Karena kalau terbaik berarti ada yang baik gitu ya. Kalau paling benar berarti ada yang benar. Sementara yang benar itu hanya Islam gitu. Seperti itu kan. Gitu. Ya. Nah ini. Ya. Jadi ini yang pertama karakteristik dai, berilmu. Ya. Yang kedua adalah warazaqani minhu rizqan hasana. Kita hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang memberikan apresiasi itu bonus aja gitu. Yang paling utama adalah berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bonus kalau ada orang memberikan apresiasi dan lain sebagainya gitu. Seperti sekarang nih, ambulan kita gulirkan gitu ya. Kita berharap mau terrealisasi atau tidak, yang penting kita sudah menggulirkan karena Allah, berharap kepada Allah. Kemudian kalau akhirnya orang merespon dengan luar biasa, mereka mengumpulkan di setiap RT membantu program ini, maka itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Bonus dari Allah. Itu yang harus. Jadi antum ketika orang tidak ada yang merespon sekalipun, antum nggak usah kecewa gitu. Udah ada penilaian dari Allah ya. Artinya kalau orang nggak ada yang merespon gitu, berarti antum belum dikasih bonus sama Allah gitu ya. Belum dikasih bonus. Itu aja gitu. Tapi pahala insya Allah kita yakini dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga ini bicara tentang rezeki, ya nggak usah takut lah gitu. Ketika kita ngurusin umat itu, ya Allah juga yang akan nanggung kan gitu. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah wa ma ana bitaridil ladina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Wahai kaumku, aku tidak akan meminta harta pada kalian sebagai imbalan atas seruanku ini. Imbalanku hanya dari Allah. Ya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu kitabim mubin. Dan tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi ini melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Jamin. Dan dia mengetahui tempat kediamannya, tempat penyimpanannya. Semua tercatat dalam kitab yang nyata yaitu Lauhul Mahfuz. Nah, ini karakter yang kedua. Karakter yang ketiga, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Ya. Yaitu adanya kesesuaian perkataan dan perbuatan gitu. Ya. Kalau bahasa yang sering kita gulirkan itu kaburo maktan gitu ya. Jadi jangan sampai ucapan kita yang kita sampaikan kepada mad'u kita, ya, ucapan yang kita sampaikan sebagai kiadah kepada para jundi kita itu berbeda gitu dengan yang kita lakukan. Kan kata Nabi Syuaib tadi, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Aku tidak menginginkan menyelisih kalian terhadap apa yang aku larang dari kalian. Gitu. Jadi saya tidak mau melarang kalian sementara saya melakukan gitu. Nah, artinya apa? Adanya kesesuaian seorang dai itu antara perkataan dan perbuatan. Nah, ini yang ayatnya kan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya. Jelas sekali ayatnya.